Ustadz, ada tukang sayur berhutang pada saya, setelah jatuh tempo dia belum bisa bayar. Oke. Akhirnya saya beri kelonggaran. Bagus. Suatu waktu saya tagih tapi masih belum bisa bayar. Akhirnya supaya lunas hutangnya dengan cara belanja sayur tanpa bayar sampai lunas hutangnya. Bolehkah yang demikian, Ustadz? Boleh, tapi ada syarat. Di sini Anda punya hutang, ada punya piutang yang akan dibayarkan ke Anda. Sebenarnya bentuknya rupiah, tapi Anda dibayarkan dalam bentuk lain. Ini namanya adalah mengalihkan hutang. Ini sekarang menjadi jual beli. Asalnya Anda wajib dibayarkan adalah uang 100 rupiah, 100 ribu. Sekarang Anda akan dibayar pakai sayur senilai 100 ribu. Anda akan dinilai pakai emas senilai 100 ribu. Anda akan dibayar pakai beras senilai 100 ribu. Begitu juga sebaliknya. Anda hutangnya sayur, Anda hutangnya beras, Anda akan dibayar dengan uang senilai 1 kilo beras. Baik. Boleh seperti ini? Boleh. Dengan syarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa illa ba'sa, ini ketika terjadi di Ibnu Umar. Ini tolong dipakai terus kaidah ini ya. Karena hadisnya sudah jelas. Ibnu Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami jual onta dalam akadnya pakai dinar, secara hutang nggak lunas. Begitu kami tagih, yang bayar nggak punya dinar, bayarnya pakai dirham. Sebaliknya terkadang kami jual pakai dirham, begitu kami tagih dia nggak punya dirham, dia punyanya dinar. Boleh nggak ya Rasulullah kami jual pakai ini, begitu kita tagih pakai yang lain? Rasulullah SAW boleh katakan boleh. Dua syarat ini berlaku karena antara uang dengan uang. Syarat yang pertama ini berlaku untuk semuanya. Antara uang dengan beras kayak tadi, uang dengan sayur, utang sayur, uang dibayar sayur, utang sayur dibayar uang. Kalau Ibnu Umar tadi apa? Utang dinar dibayar dirham. Berarti seperti utang dolar dibayar rupiah, utang rupiah dibayar real, utang real dibayar rupiah. Untuk kasus seperti Ibnu Umar ini, uang dengan uang, maka harus ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah bisi'ari yaumiha. Harus kamu bayar pakai benda yang lain dengan nilai benda itu di hari pembayaran, bukan hari utang. Intinya adalah nilai atau harga barang itu di hari penjualan. Enggak boleh diturunkan. Contoh, harga dolar, saya berhutang, dia pernah berhutang real sama saya ketika di Saudi. Begitu di Indonesia saya mau tagih, dia nggak punya real, punyanya rupiah. Dulu pernah hutang 100 real. Begitu saya mau tagih, mana 100 real saya? Saya nggak punya real, punyanya rupiah. Baik, kasih rupiah saja. Berapa? Nah sekarang mari kita lihat kurs hari ini, tidak boleh saya tentukan. Harus kurs pasaran hari ini. Kata Rasulullah, bisi'ari yaumiha, hari pembayaran, bukan hari ketika hutang. Lihat kursnya berapa? Oh kursnya 1 real 3.600. Ya sudah, kali aja gitu. Berarti berapa bayarnya? 360.000 ya. Ya seperti itu. Baik. Tidak boleh saya menentukan. Oh kamu nggak punya real, nggak punya. Gitu bayar real, bayar rupiah. Berapa? 4.000 lah. Saya naikkan. Di sini saya telah mendapatkan keuntungan gara-gara hutang.
Bedakan ya. Bedakan dengan kalau saya jual real. Ada orang butuh real. Pak, punya real nggak? Punya. Mau beli berapa? 100 saja lah. Baik, berapa Pak? 4.000. Mahal sekali di pasar 3.600. Ya saya tahu. Saya nggak bohong. Saya nggak menutupi. Saya jual 4.000 di pasar 3.600. Mau beli sama saya atau di pasar terserah. Yang jelas saya sekarang jual 4.000. Mau beli nggak? Boleh nggak? Boleh nggak saya menentukan harganya? Boleh. Karena sekarang jual beli. Apa? Yang tadi sedang bayar hutang. Jual beli boleh ngambil keuntungan. Bayar hutang nggak boleh ngambil keuntungan. Inilah perannya. Syarat yang kedua, karena ini antara uang dengan uang zamannya yang terjadi di Ibnu Umar, harus tunai di tempat. Ini nanti akan kita lihat dalam masalah jual beli uang dengan uang harus tunai, tidak boleh ada yang hutang. Nah, sekarang mari kita praktekkan ini di sayur. Sayur, syarat pertama harus terpenuhi. Anda boleh dibayarkan hutang Anda pakai sayur dengan syarat senilai harga sayur itu. Disinilah bahayanya. Anda boleh ditawar gak? Ini bahayanya Pak. Karena Anda tidak boleh nawar-nawar dalam hutang. Seperti misalnya Anda punya hutang sama 100.000, udah bayarlah 102.000 lah, ayolah, boleh nggak? Nggak boleh, jadi riba. Jadi benar-benar Anda harus membeli sayur senilai harga sayur itu sampai terlunasi hutang. Boleh. Baik, ini syarat pertama harus dipenuhi. Syarat yang kedua, tidak mengapa karena antara sayur dengan uang tidak perlu harus tunai. Jadi bisa dipahami Bu ya. Jadi boleh. Syarat yang pertama harus dipenuhi. Pakai standar harga pasaran. Tidak boleh Anda mengambil keuntungan di sini, karena keuntungan yang Anda ambil di sini keuntungan dari hutang yang pernah Anda berikan, jadinya riba. Baik.